Saya Lihatzatul Ais NIM 124 akan mempresentasikan mengenai pengertian dari investasi dan tujuan investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, konsep daripada investasi merupakan yang pertama yaitu mendapatkan dana pada masa sekarang, yang kedua yaitu jangka waktu tertentu, dan yang ketiga yaitu guna mendapatkan manfaat balas jasa atau keuntungan yang di kemudian hari. Sedangkan menurut Jogianto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu. Yang kedua yaitu tujuan dari investasi. Tujuan dari investasi adalah investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara individu, kelompok, maupun negara. Diperlukan adanya investasi. Proses investasi. Pemahaman tentang proses investasi meliputi pemahaman tentang berbagai tahap-tahap yang biasanya dilakukan investor dalam membuat keputusan investasi. Pemahaman tentang proses investasi terlebih dahulu memerlukan pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisasikan aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Untuk melakukan proses investasi ada 3 pertimbangan. Yang pertama, tingkat pengembalian atau rate of return bisa dimaknai sebagai tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan oleh investor. Dalam manajemen investasi, return dibedakan menjadi return yang diharapkan dan return yang terwujud. Return yang diharapkan merupakan tingkat keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh di masa yang akan datang. Sedangkan return yang terwujud adalah tingkat keuntungan yang sesungguhnya yang telah diterima investor. Yang kedua itu ada tingkat risiko. Risiko merupakan kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diperkirakan. Preferensi investor terhadap risiko menentukan keputusan investasi yang akan diambil. Investor yang berani memilih risiko investasi yang tinggi pasti diikuti harapan tingkat return yang tinggi pula. Yang ketiga ada ketersediaan dana untuk investasi. Ketika investor menginvestasikan dananya, dia akan memperkirakan tingkat return tertentu setelah periode yang ditentukan. Pada saat periode investasi tersebut berlalu, investor akan dihadapkan pada return yang sesungguhnya dia terima. Perbedaan antara tingkat return yang diperkirakan dengan return yang sesungguhnya tersebut merupakan risiko. Dasar keputusan investasi. Sugiono 152 2015 menjelaskan bahwa keputusan investasi merupakan investasi jangka panjang untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang, di mana berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Adapun dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Berikut dasar keputusan investasi. Yang pertama, return. Alasan utama berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut return, suatu hal yang sangat wajar jika investor menurut tingkat return tertentu atas dasar dana yang telah diinvestasikan. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukan merupakan kompensasi atas biaya kesempatan dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Perlu dibedakan return yang diharapkan dan return yang terjadi. Perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang aktual merupakan resiko yang harus ditimbangkan dalam proses investasi. Dalam berinvestasi, di samping memperhatikan tingkat return, investor harus mempertimbangkan tingkat resiko suatu investasi. Yang kedua, resiko. Semakin besar resiko, maka semakin besar pada
tingkat return yang diharapkan. Penelitian terhadap return saham dan obligasi di Amerika dilakukan oleh Jeremy J. Siegel tahun 1992 menemukan bahwa dalam periode 1802 sampai 1990 return saham jauh melebihi return obligasi. Kelebihan return saham atas return obligasi disebut equity premium. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena equity premium adalah adanya faktor resiko saham lebih tinggi dari resiko obligasi. Resiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Investor yang rasional tidak akan menyukai ketidakpastian atas resiko. Investor yang mempunyai sikap enggan terhadap resiko disebut sebagai risk averse investor. Investor seperti ini tidak akan mengambil resiko suatu investasi jika investasi tidak memberikan harapan return yang layak sebagai kompensasi terhadap resiko yang harus ditanggung investor tersebut. Hubungan tingkat resiko dan return yang diharapkan. Hubungan antara resiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Semakin besar resiko suatu aset, semakin besar return yang diharapkan atas aset tersebut. Saya Nadia Belamiska, 3 digit yang terakhir 125. Saya akan menjelaskan materi mengenai proses pengambilan keputusan dalam investasi. Ada 5 proses dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama adalah penentuan tujuan investasi, yang kedua adalah penentuan kebijakan investasi, yang ketiga pemilihan strategi portofolio, yang keempat adalah pemilihan aset, dan yang terakhir adalah pengukuran dan evaluasi kerja portofolio. Langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai penentuan tujuan investasi. Seorang investor memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang ingin diperoleh. Misalnya, lembaga dana pensiun yang bertujuan memperoleh dana untuk membayar dana pensiun nasabahnya di masa yang akan datang. Nah, investor yang seperti ini berkemungkinan memilih investasi pada portofolio reksadana. Sedangkan untuk lembaga menyimpan dana seperti bank misalnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi akan berinvestasi pada sekuritas yang lebih mudah diperdagangkan atau kepada penyalur kredit yang lebih beresiko namun memberikan harapan return yang lebih tinggi. Kemudian proses yang kedua adalah penentuan kebijakan investasi. Nah, penentuan kebijakan investasi ini sendiri merupakan tahapan di mana seorang investor akan menentukan kebijakan alokasi aset atau dana yang akan diinvestasikan. Nah, investor juga memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi kebijakan investasi tersebut, misalnya seperti beban pajak yang harus ditanggung oleh investor. Kemudian proses yang ketiga adalah pemilihan strategi portofolio. Terdapat 2 strategi portofolio yang bisa dipilih oleh seorang investor, yaitu strategi portofolio aktif dan juga strategi portofolio pasif. Dengan strategi portofolio aktif, investor dapat memilih saham yang bagus untuk masa depan dengan menggunakan informasi yang tersedia dan juga teknik-teknik untuk mencari bagaimana kombinasi portofolio yang lebih baik. Sedangkan strategi portofolio pasif itu sebaliknya, yaitu memilih kegiatan investasi yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Dengan strategi yang pasif, investor dapat membeli reksadana. Kemudian lanjut proses yang keempat, yaitu pemilihan aset. Pemilihan aset merupakan tahapan di mana seorang investor memerlukan evaluasi terhadap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuan ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang paling efisien, yaitu portofolio yang menawarkan tingkat pengembalian atau tingkat return yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu maupun rendah. Dengan diversifikasi, investor dapat mengurangi tingkat risiko daripada investasi pada aset individu. Kemudian pada proses yang terakhir, yaitu ada pengukuran dan evaluasi kerja portofolio. Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam proses keputusan investasi. Nah, tahapan ini akan terus dilakukan berulang-ulang karena bukan merupakan akhir dari proses investasi. Ketika proses evaluasi dan pengukuran kinerja investasi kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai dari tahap pertama hingga menentukan hasil
kinerja portofolio yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.